Perkenalkan, nama saya Prilly Agnes Purnomo dari kelas 10E. Di sini saya akan membahas tentang tindakan sosial dan juga interaksi sosial. Nah, yang di sini kita akan membahas tentang pengertian tindakan sosial, jenis-jenis atau tipe tindakan sosial, pengertian interaksi sosial menurut para ahli, ciri-ciri interaksi sosial, syarat interaksi sosial, jenis dan contoh interaksi sosial, serta pola interaksi sosial, faktor terbentuknya, dan juga bentuk interaksi sosial. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu pengertian tindakan sosial. Pengertian tindakan sosial adalah suatu perbuatan atau perilaku manusia untuk mencapai tujuan subjektif dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis atau tipe tindakan sosial. Nah, jenis atau tipe tindakan sosial ini ada 4, yaitu tindakan rasional, tindakan berorientasi nilai, tindakan efektif, dan juga tindakan tradisional. Nah, yang pertama kita akan bahas itu yaitu tindakan rasional. Tindakan ini disebut juga tindakan instrumental bertujuan atau rasional, mengandung makna implisit, logis, dan instrumental untuk mencapai tujuan. Nah, yang selanjutnya adalah tindakan berorientasi nilai. Tindakan berorientasi nilai ini dilakukan dengan pertimbangan nilai, artinya individu yang bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik dan juga dianggap lumrah. Nah, yang selanjutnya adalah tindakan efektif. Tipe tindakan ini berdasarkan atas keterlekatan emosional. Nah, emosional di sini harus ditegaskan berbeda dengan rasional. Nah, setelah tindakan efektif, selanjutnya adalah tindakan tradisional. Tipe tindakan ini menggunakan tradisi, kostum, adat, atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangannya. Nah, biasanya tindakan tradisional ini dilakukan tanpa perencanaan. Oke, ketika berikutnya yaitu pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Giring, interaksi sosial itu merupakan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih. Nah, sekarang yang ketiga yaitu menurut Walgito. Nah, interaksi sosial menurut Walgito itu adalah adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu dan kelompok lain. Nah, berikutnya menurut Saryono Sukanto. Nah, menurut Saryono Sukanto, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu. Nah, yang kelima menurut Kurdiatmo dan Hadayani. Nah, menurut mereka itu interaksi sosial merupakan hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain yang dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Nah, sekarang kita masuk dalam ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles Perronis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku yang menggunakan simbol-simbol. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, ciri-ciri interaksi sosial, yaitu adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak samanya dengan yang dipikirkan oleh pengamat. Nah, berikutnya kita masuk di syarat interaksi sosial. Nah, syarat interaksi sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu kontak sosial. Nah, kontak sosial ini tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun ada pun yang melakukan kontak tanpa bertemu langsung, seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektrik. Ini termasuk sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Nah, berikutnya kita masuk di jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama yaitu interaksi sosial individu dengan individu. Nah, interaksi individu ini merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon. Nah, sekarang kita masuk di pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara pengulangan hingga berjangka panjang, maka akan berkah terwujudnya hubungan sosial yang baik. Nah, pola interaksi sosial memiliki ciri-ciri, yaitu A. Berdasarkan kedudukan sosial dan perannya. B. Kegiatan yang berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembangkan pemikiran atau ide. Yang selanjutnya C, yaitu interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun, tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan, biasanya akan terlibat sebagaimana pola pikir masyarakat akan terbentuk. Nah, sekarang kita masuk di faktor terbentuknya. Faktor terbentuknya ini ada 5, yaitu imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, dan juga empati. Yang
yang pertama kita bahas yaitu imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih yang melakukan atau meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik orang. Yang kedua yaitu sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorong diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Yang ketiga yaitu simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikiran, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Terus yang keempat adalah identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi. Seseorang dengan keinginan sama atau identik bahkan berupa dengan orang lain yang ditiru atau idolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Yang terakhir atau yang kelima adalah empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir yaitu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang berpositif untuk mengarah kebaikan akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Namun, interaksi sosial asosiatif ini dibagi menjadi 4 yaitu kerjasama, akomodasi, adjudikasi, dan arbitrasi. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang 4 interaksi sosial asosiatif. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Nah, yang kedua kita masuk di akomodasi. Nah, akomodasi ini merupakan penyesuaian diri seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan supaya mengatasi ketegangan dengan antara pihak yang bertentang dibutuhkan akomodasi. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial yang akan berkaitan dengan norma dan nilai-nilai dalam lingkup masyarakat. Nah, sekarang yang ketiga yaitu adjudikasi. Adjudikasi merupakan proses cara penyelesaian konflik sosial yang juga dikenal dengan akomodasi. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir atau keempat yaitu arbitrasi. Arbitrasi adalah upaya untuk menyelesaikan konflik dengan pihak ketiga sebagai keputusan yang mengikat tidak bisa diganggu-gugat oleh kedua pihak yang berselisih. Sekian dari presentasi saya yang membahas tentang tindakan sosial dan interaksi sosial. Terima kasih.